Mulai sekarang ini setiap kita melakukan regional tahap 1 pasti kami melibatkan teman-teman PLPP. Tadi ada 4 orang yang di depan ini tadi kan di sini. Harusnya teman-teman manfaatkan apa yang menjadi kendala di tunjangan non PNS. Karena kan teman-teman daerah ini kan nggak cuma nangani PNSD kan, dan PNS juga nanganin kan. Nah maksud saya selama 2 hari tadi malam sampai hari ini tadi harusnya maksimalkan apa yang terjadi terkait dengan penyaluran tunjangan guru non PNS. Karena kita tahu penyaluran guru non PNS kan bukan ada di teman-teman nih, semuanya kan di pusat. Nah, kalau memang teman-teman itu ada permasalahan gurunya, misalnya kok kami belum terima, kok kami masih ada permasalahan tentang pendataan, itu sebenarnya sudah kami wadahi gitu ya. Nanti untuk tahap yang berikutnya mungkin nanti akan saya woro-woro ke teman-teman yang datang di tahap 2 bahwa silakan saja nanti kalau ada permasalahan terkait yang guru non PNS. Itu yang pertama. Terus kemudian tadi Mas Wahyudi menceritakan bahwa dana alokasi 2021 ini sudah termasuk di dalamnya perhitungan carry over Bapak Ibu yang kemarin tunjangan profesinya kurang tahun 2020. Kalau kita lihat kemarin memang di Perpres ya yang 78 itu memang saya lihat dana tunjangan TPG sama Tamsil kalau tidak salah itu angka pertama itu 53 triliun ya untuk tunjangan guru. Tamsilnya kalau tidak salah itu sekitar 600 miliar. Tapi begitu di pertengahan tahun 2020 itu turun lagi Perpres 54 ya. Kalau tidak salah 2020 ternyata ada pengurangan revisi kan. Itu kalau tidak salah TPG yang tadinya 53 triliun itu menjadi cuma 50 triliun. Kemudian Tamsil yang tadinya 600 sekian miliar berubah menjadi 400 miliar kalau tidak salah. Terus kemudian 2021 tadi saya lihat, terus ini kemarin ada BPK negor saya, Bu, kok daerah pada nggak tahu ya kalau 2020 itu terjadi tunjangan profesinya itu terjadi pemotongan karena refocusing, sehingga mereka masing-masing kabupaten nggak tahu sesungguhnya berapa alokasinya. Nah kita kan juga kaget ya, kok masa sih nggak tahu itu? Iya daerah pada ngomong ke kami katanya. Setelah saya usut tanya ke Mas Wahyudi, sebenarnya kan itu sudah diatur di RPMK ya. RPMK itu nomor 35 ya Mas Budi ya. Itu 2020 itu per kabupaten kota ada lokasinya, tapi memang turun gitu. Dari 53 kalau saya lihat itu menjadi 50 untuk TPG. Tamsilnya dari 600 menjadi 400. Nah, pada tahun 2021 Perpres yang terakhir itu berapa Yud ya yang terakhir itu? Berapa? Oh iya 113 2021 saya lihat TPG-nya teman-teman itu udah 55 triliun gitu. Artinya kan termasuk carry over 2020 itu perhitungannya gitu. Nah yang Tamsil itu kayaknya masih sekitar 500-an lah, 400 atau 500 saya itu cukup. Kayaknya nggak terlalu berubah itu TKG ya, tunjangan khusus. Tetapi kan pada saat penyaluran kemarin saya cek, saya evaluasi, ternyata kan memang kemarin itu TKG juga teman-teman nggak memenuhi angka yang ada di Perpres kan, banyak di bawahnya gitu. Kalau Tamsil hampir mirip ya, TPG juga hampir. Nah, kalau misalnya nanti kemarin masih banyak nanya, Bu, kalau saya mau bayar carry over, apakah sudah termasuk anggarannya di situ 2021? Iya, sudah termasuk perhitungan carry over. Tetapi bagi teman-teman yang masih memiliki sisa dana 2020 mau membayarkan carry over, silakan. Tapi ingat harus ada SK, jangan main bayar. Kenapa kita rewel tentang SK? Sebenarnya sih pusat nggak ada masalah ya. Bapak Ibu mau bayar tanpa SK silakan saja. Toh nanti yang berhadapan dengan pemeriksa bukan pusat kan, Bapak Ibu juga gitu maksud saya. Kenapa saya rewel? Supaya mengingatkan, kasihan gitu loh teman-teman udah capek-capek ngerjain, direwelin guru masih aja berhadapan dengan pemeriksa, itu aja sih gitu. Jadi saran saya kalau memang dananya masih sah mau membayarkan carry over silakan, tapi usulkan SK carry over. Nah kemarin SK carry over memang teman-teman udah banyak itu berapa ya saya lupa berapa kabupaten yang usulin
itu memang ada beberapa juga yang banyak belum terbit SK. Tadinya kami mau menerbitkan, tapi sebaiknya menunggu rekon ini loh gitu. Kalau teman-teman ini sudah fix yang dilaporkannya selesai, mungkin nanti dari pihak tempatnya Bagren akan segera mengusulkan SKCO yang sudah diusulkan di Sibar tahun 2020. Itu terkait dengan SKCO. Kalau tadi Mas Yudi bilang, emang ini TB1 udah turun? Belum kan ya? Penyaluran udah ada? Belum kan? Belum ada Pak Yudi. Jadinya pakai apa? Penyalurannya belum. Nah nanti ini Maret ya, harusnya. Jadi minggu kemarin itu berdasarkan laporan informasi dari Kemenkyu itu sudah melakukan rekom dan akan diestimasi untuk sampai ke daerah itu minggu ini gitu. Jadi kenapa kemarin itu juga saya informasikan bahwa usulan CO itu sudah banyak Bu gitu. Kemarin itu ada 512 kabupaten kota sudah mengusulkan. Pertimbangannya kami juga belum menerbitkan, salah satunya itu yang kami takutkan SKCO itu terbit terinformasikan di Info GTK, nanti gurunya rame lagi, bapaknya belum bisa membayarkan karena uangnya belum ada. Itu kedua, terus terkait dengan pelaporannya itu kan kemarin kan kita belum melakukan rekon, jadi tadi juga masih banyak perbedaan antara laporan di Sibar kemudian di Aladin. Itu pertimbangan kami belum terbitkan SKCO. Ya kemarin kita juga gitu sih pertimbangannya ya. Pertimbangannya itu kalau misalnya SKCO yang diusulkan kemudian kita terbitkan, dana belum diterima Bapak Ibu, nanti gurunya kan rame. Kecuali kalau yang sebenarnya sih bisa untuk daerah yang memang masih ada silpa ya, tahun 2020 itu sebenarnya bisa. Cuman kan kami harus melihat yang mana yang ada silpa gitu kan. Nah makanya ini yang rekon tahap 1 ini coba nanti sambil kita melihat penyaluran dari Kementerian Keuangan, begitu sudah salur, maka kami akan mempertimbangkan yang sudah selesai pelaporannya, yang sudah disalurkan uangnya, maka nanti untuk SKCO insya Allah akan kami dulukan. Nah, kami juga meminta keaktifan teman-teman ya, maksudnya gini, bukan kita sama-sama manusia, artinya orang pusat juga gak luput dari lupa ya. Jadi tetap teman-teman nanti kalau misalnya itu dana sudah salur, SKCO-nya belum turun, tapi teman-teman sudah merasa sudah oke nih usulannya, Sibarnya juga sudah beres, silakan saja langsung ke grup ya. Ini tolong dong SKCO segera diterbitkan, laporan kami sudah beres, angka kami sudah sama, Sibarnya juga sudah oke, kita mau membayarkan karena penyalurannya sudah tersampaikan. Gitu. Sambil nanti teman-teman dari Korwil juga akan memantau tentang SKCO-nya. Kalau teman-teman di kami itu sebenarnya aktif ya, teman-teman aktif banget. Bahkan kemarin Bu, ini SKCO apa kita terbitkan aja. Nah, pertimbangannya Mas Yudi tadi benar. Kalau ini kita terbitkan bisa-bisa saja. Cuman bagaimana kalau ini sudah sampai ke guru, teman-teman nggak bayar karena memang duitnya belum salur. Tuh. Nah, nanti yang SKCO tolong di ini ya. Terutama yang masih punya silpa, silakan saja nanti ke Korwilnya masing-masing ya. Kalau memang sudah rekon ya, sudah angkanya sudah sama, punya silpa, Sibar sudah beres, laporan sudah beres, nanti silakan saja ke Korwilnya, nanti bisa didahulukan kalau memang masih ada uang. Terus kemudian yang ketiga, itu yang saya itu sampai sekarang pengen menggarisbawahi begini. Pada bulan Desember kemarin, itu kalau di pusat ya, kami kan melalui KPPN wilayah 3 ya. KPPN wilayah 3 itu kita dibuka kelonggaran untuk TUP, tambahan uang persediaan. Nah, TUP itu kemarin itu kalau kita terima di bulan taruhlah di bulan Desember, maka nihilnya itu bisa sampai Januari. Januari itu sekitar tanggal 8 lah. Tapi kita kasih tahu sama KPPN, walaupun nanti dinihilkan SP2D-nya itu Januari, karena ini anggaran tahun 2020, maka tanggal dari SP2D itu tertanggalnya itu dibuat 31 Desember 2020. Kenapa? Karena pencatatannya masih masuk di 2020, walaupun SP2D-nya di tahun 2021. Kejadiannya ke teman-teman sekarang, saya lihat banyak banget yang terjadi. SPM-nya di Desember 2020, SP2D-nya tahun 2021.
Akhirnya apa? Teman-teman memasukkan pencatatannya di 2021. Padahal ini adalah anggaran punyanya 2020. Nah, ada nggak sih kebijakan dari daerah yang seperti dilakukan di tempat kami di KPPN Wilayah 3? Walaupun itu pengusulannya SPM-nya itu akhir Desember, taruhlah misalnya mendekati ya. Terus pencairannya SP2D-nya itu walaupun di Januari tapi tertanggalnya 31 Desember. Ada nggak kebijakan begitu? Nggak ada ya. Semua SP2D sesuai terbit 2021. Iya, terus teman-teman pencatatannya pasti masuk ke 2021. Padahal itu kan anggarannya 2020. Ini saya belum ketemu solusinya. Saya belum nanya ke teman-teman Korwil tadi keputusannya apa. Apakah tetap kita tarik di 2020 walaupun itu SP2D-nya bunyinya 2021? Karena Kemenkyu minta begitu gitu. Sementara di Simbar teman-teman pasti sesuai dengan tanggal dan tahun. Nah, ini saya belum ketemu solusinya. Seandainya ini kan ada DPKAD kan ini. Ada DPKAD. Tolong deh diskusi dengan di sana. Bisa nggak itu diperlakukan seperti di pusat gitu maksud saya, untuk penanggalannya saja gitu, penanggalan SP2D-nya tetap ikut di 31 Desember tanggalnya, sehingga teman-teman masukin di Simbarnya ikut 2020 ya, yang di PKAD ada kan Pak? Nah bisa nggak ya aku minta tolong didiskusikan di daerah, ini sebenarnya nggak semua ya, tapi banyak gitu, bisa nggak didiskusikan di daerah. Kalau akhir tahun, kalau itu sudah tahun depan, SP2D-nya itu harusnya bisa mundur. Di pusat aja bisa kok. Saya yakin sih bisa, kalau ada kebijakan pasti bisa. Kan hanya tanggalnya saja dimajukan 31 Desember. Saya titip pesan ya, supaya nanti 2021 pas akhir teman-teman nyusun seperti ini udah nggak ada perbedaan gitu. Karena kalau Kemenkyu itu pencatatannya itu kan istilahnya itu berdasarkan akrual gitu ya. Akrual itu walaupun itu dibayarnya di 2021, tapi kalau dia merupakan 2020 maka pencatatannya di 2020. Sambil nanti saya juga melihat kemungkinan di Simbarnya ya. Kalau memang mungkin kan itu bisa ditarik 2020 walaupun dia itu 2021 ya. Mungkin lebih baik masuk di 2020. Itu pesan saya ke DPKAD ya. Saya minta tolong nanti supaya nanti tahun depan tidak terjadi seperti ini lagi. Terus kemudian terkait dengan penyaluran tidak ada masalah. Yang jelas kalau teman-teman sudah menyampaikan laporan tanda tangan DPKAD pasti salur. Tapi kalau teman-teman yang datang ini ada satu daerah, saya nggak tahu ada di sini apa enggak, saya lupa daerah mana ya tadi, Taliabu ya, ada di sini. Saya tuh pengen manggil ya, maksud saya gini, kita saling ngerti gitu loh. Saya ngundang kegiatan ini kan sebenarnya nggak cuman hanya kegiatan ya. Ini saya catat kalau tidak salah Taliabu itu bertahun-tahun setiap datang itu nggak pernah selesai. Saya sih pengennya, kenapa kemarin di grup Bu boleh nggak saya dinas datang tapi DPKAD nggak datang? Saya cuma satu output. Kalau Bapak Ibu datang bawa laporan sudah sama DPKAD nggak datang, sudah ada tanda tangannya, sudah oke, silakan. Barangkali Bapak Ibu mau konsultasi tentang Simbar, ya kan? Nah, tapi kalau saya sudah kasih kelonggaran gitu terus dia datang nggak rekon, nggak ada hasilnya, gimana Bapak Ibu? Sebenarnya sih saya bisa aja, saya nggak bisa mengganti perjalanan gitu, bisa aja gitu. Tapi terjadi tadi saya lihat, saya cek itu sudah 2 tahun melakukan itu gitu. Nah itu yang saya nggak mau gitu loh, lebih baik ngomong sebelumnya. Karena kegiatan nggak cuma datang ke Jakarta kan Bapak Ibu, kita sama-sama butuh kan, Bapak Ibu juga butuh segera mikir nasib guru lah ya, segera disalurkan. Kami juga butuh, kami menyalurkan harus ada dokumen gitu ya. Jadi saya baca ada nih, saya punya catatan, saya sebenarnya pengen manggil, cuman belum ketemu karena 2 tahun berturut-turut seperti itu. Mudah-mudahan sih yang lain kayaknya tadi sih enggak, saya sih mencatatnya baru 1 ya yang saya tahu. Terus kemudian terkait dengan Simbar 2021 sepertinya tidak ada ini ya, tidak ada perubahan. Mudah-mudahan teman-teman sudah familiar menggunakan Simbar di samping Aladin. Ya walaupun misalnya ada sedikit-sedikit kendala ya, wajarlah masih bisa diperbaikin. Kemudian apalagi ya tunjangan ini, oh iya yang Permendikbud tadi malam sudah dikasih tahu Bu Wiwit ya. Oke, nanti kalau sudah jadi akan kita share. Sebenarnya di dalamnya tidak berubah banyak,
Cuman kalau saya kemarin melihat sih berubahnya cuman di situ ada PLPP sebagai penanggung jawab tunjangan, tetapi verifikasi juga masih di GTK, tapi secara tanggung jawab sebenarnya juga ada di PLPP, hanya berubah di situ aja sih. Kalau untuk yang lainnya kayaknya masih aturan-aturan yang lain kayaknya masih sama. Itu saja sih yang mungkin perlu saya sampaikan ya. Barangkali teman-teman ada yang perlu disampaikan untuk perbaikan SIM